Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin amin. Qala al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwarallahu darihahu amin. Faslun fit tauhid, fasal tentang tauhid. Wa tauhidu fil bidayah nafyu tafriqati wal wuquf 'alal jam'i. Wa amma fi nihayati fayumkinu an yakuna al-muwahhid halat tafriqati mustaghriqan fi 'ainil jam'i bi 'ainil jam'i nadhiran ila tafriqati bihaitsu kullu wahidin minal jam'i wa tafriqati la yamna'u minal akhar. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada kajian kitab, ini ada istilah ya. Kalau kita belajar tasawuf, yang paling penting adalah belajar mustalahat. Belajar apa? Mustalahat, istilah-istilah ya, sebagaimana sudah kita jelaskan ya pada kajian-kajian sebelumnya. Nah, ini ada istilah baru yang mungkin kita baru dengar. Maka sebelum saya baca ini biar paham, kita jelaskan dulu istilahnya. Ada dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi. Ini kitabnya namanya Risalah apa? Al-Qushairiyah. Ini kitab induk tasawuf ya. Jadi kalau orang ngaku ahli tasawuf tapi nggak pernah hatam ini, nggak boleh, ya, nggak sah. Gitu ya. Sama kayak orang ngaku ahli fikih, kitab Fathul Mu'in belum hatam, belum sah, gitu ya. Syarat itu ya. Orang mengerti ilmu tasawuf adalah ini hatamin kitab ini, ya, mengerti dan memahami. Ya. Ada istilah dalam ilmu tasawuf namanya al-jam'u wal farqu. Al-jam'u wal farqu. Jamak maknanya kumpul, ya, ketemu, gabung, itu maknanya apa? Jamak. Ya. Al-farqu maknanya berpisah. Ya. Nah, ada istilah al-jam'u wal farq. Menurut Al-Imam Al-Qushairi dikatakan di sini, lafzul jam'i wat tafriqah ya yajri fi kalamihim katsira. Lafaz jamak dan tafriqah di sini itu berlaku dalam ucapan para sufi itu sangat banyak. Artinya dipakai sangat banyak istilah jamak wat tafriqah. Jadi bisa dua ya, bisa jam'u wal farqu atau jam'u wat tafriqah, sama. Tafriqah ya farqu ya tafriqah, sama itu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-jam'u wat tafriqah? Di sini kana al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq. Dahulu al-Ustaz, nah ini dia, kalau dipanggil al-Ustaz berarti ini bukan sembarang orang. Kalau di Arab, kalau namanya al-Ustaz itu profesor doktor. Ya. Bukan doktor lagi, profesor doktor. Tuh, al-Ustaz ya. Kalau di sini al-Ustaz siapa aja ya. Kita baru-baru ngaji gak pakai peci, Ustaz. Bawa kitab kemana-mana, Ustaz. Bisa meminta tahlil, Ustaz gitu. Cuma gak ada al-nya ya. Yang hebat ada apanya? Al-Ustaz tuh ya. Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa beliau katakan? Yaqulu al-farqu ma nusiba ilaik wal jam'u ma suliba anka. Nah, bisa catat tuh ya. Apa itu al-farq atau tafriqah? Apa? Ma nusiba ilaik. Apa saja yang dinisbatkan kepadamu. Wal jam'u, adapun al-jam'u ma suliba anka, apa saja yang dicabut darimu. Itu salah satu makna al-farqu wal jam'u ya. Kemudian wa maknahu, dan maknanya amma yakunu kasban lil abdi min igamatil ubudiyah wa ma yaliku bi ahwalil basyariyah fahuwa farqun. Tuh. Apa saja yang menjadi usaha seorang hamba min iqamatil ubudiyah, daripada melaksanakan nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai penghambaan, ya sholat, yang ngaji dan sebagainya. Wa ma yaliku, dan apa saja yang layak bi ahwalil basyariyah, akan keadaan manusia, fahuwa farq. Maka itu namanya farqu ya. Apa itu farq tadi? Usaha yang dilakukan seorang hamba dalam rangka melaksanakan nilai-nilai ubudiyah
dan apa saja yang layak atau cocok dengan keadaan bashar, keadaan manusia, fahuwa farq, namanya farq. Ya, tuh. Wa ma yakunu min qibalil haq, dan apa saja yang ada dari sisi Allah daripada ibda'i ma'anin, memberikan suatu makna, atau isda'i lutfin, atau memberikan kelembutan, atau ihsan, kebaikan dari Allah, fahuwa jama'. Ya. Jadi simpelnya, apa ya yang dikerjakan hamba itu namanya apa tuh? Farq. Apa yang dikerjakan Allah namanya jama'. Itu ya. Paham? Atau bisa dibilang al-farqu huwa kasban, ya, usaha. Al-jam'u, ya, huwa wahdan. Ya. Atau bisa dibilang al-farqu huwa syariah. Farq itu syariat. Wal jam'u huwal haqiqah. Ya, jam'u itu apa? Hakikat. Atau bisa dibilang al-farqu huwal Islam. Wal jam'u huwal iman. Atau bisa dibilang al-farqu al-ilmu bi amrillah. Wal jam'u al-ilmu billah. Tuh. Ya. Jadi simpelnya, ya, farq itu apa saja atau keadaan seorang hamba di mana dia melihat orang lain. Ya, jadi bisa apa namanya? Keadaan hamba dia mana dia itu melihat orang lain. Itu namanya farq. Tapi kalau al-jama', keadaan seorang hamba yang dilihat cuman siapa? Allah. Ya. Itu kayak apa? Al-baqa wal fana. Ya. Kalau al-baqa apa? Ya, ngelihat Allah, ngelihat hamba. Kalau fana, nah Allah gitu ya. Kurang lebih gitu. Jadi ketika seorang hamba mengalami al-farq atau tafriqah, maka dia melihat hamba. Gitu. Dilihat hamba, dilihat orang, dilihat dirinya. Tapi kalau ketika orang dalam kondisi jama', nggak ada yang dilihat kecuali siapa? Allah. Tuh. Ya, maka dikatakan wala budda lil 'abdi minal jam'i wal farqi, kata al-Imam Al-Qushairi, seorang hamba haruslah mengalami keadaan jama' dan keadaan farq. Ya. Seorang hamba harus mengalami itu. Ya. Fa inna man la tafriqatalah la ubudiyatalah. Karena sungguh orang yang kagak punya tafriqah, maka dia tidak punya nilai ubudiyah. Ya. Jadi ketika seorang hamba nggak punya nilai tafriqah, nggak punya ya keadaan tafriqah, dia nggak bakal punya nilai ubudiyah. Karena ubudiyah itu adalah sisi pandangnya memandang diri sendiri, memandang syariat, memandang hamba, memandang orang tuh. Ya, nggak ada nilai ubudiyah. Waman la jam'alah, buat orang yang tidak ya ada kondisi jamak baginya, la ma'rifatalah, maka dia tidak akan mengalami ma'rifat. Itu ya. Makanya dalam Al-Qur'an, dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah. Itu kata ulama kondisi al-farq. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami minta tolong. Itu namanya al-jama'. Kenapa? Karena iyyaka na'bud itu urusannya ibadah. Ibadah urusannya hamba. Ketika hamba beribadah, ya, ketika hamba beribadah, dia dalam kondisi apa tadi? Al-farq. Tapi ketika hamba memandang kuasa Allah, nah itu dalam kondisi apa? Jama'. Tuh ya. Jadi kalau ada orang, misalnya Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu pernah mengalami kesedihan. Ya. Rasul mengalami kesedihan enggak? Ketika Rasul sedih, itu bukan lagi ghaflah, bukan. Itu lagi mengalami kondisi al-farq. Ya. Di mana yang dipandang bukan Allah, tapi yang dipandang siapa? Makhluknya. Ya. Dipandang makhluk bukan khalik. Ya. Kalau yang dipandang Allah, Nabi nggak bakal sedih. Lah hamba semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kenapa muncul kesedihan di hati Rasulullah? Kenapa? Karena yang dipandang apa?
syariat. Bukan apa? Hakikat. Yang dipandang khalik, makhluk, bukan siapa? Khalik. Yang dipandang, yang dicipta, bukan yang mencipta. Nah itu namanya tadi al-farq. Kemarin kita bahas ya. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW kok bisa nangis? Sedangkan kita tahu Rasulullah itu ya manusia paling mulia. Yang paling bersih hatinya. Ya, mungkin kalau kita mengatakan gini. Saat kan antum udah yakin banget nih. Ya, yang namanya orang kan pasti berpisah ya. Tuh. Kenapa ketika orang udah yakin banget bahwa orang akan berpisah tetap bisa nangis? Karena di dalam kondisi apa tadi? Tafriqah, al-farq. Ya. Dia lagi nggak melihat hakikat. Dia lagi melihat apa? Syariat. Makanya penting ini. Kalau kita dalam keadaan jamak terus. Jamak terus, yang Allah yang dilihat. Orang ngasih apaan aja kita nggak bakal terima kasih sama orang. Karena yang kita lihat apa? Allah. Ya. Makanya Nabi ngajarin kita, biar kita mencapai titik kesempurnaan, kita harus mengalami farak dan jamak. Kata Nabi apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur, terima kasih ame orang, maka dia sama aja nggak terima kasih sama. Berarti Nabi mendidik kita agar apa? Agar tidak dalam kondisi jamak terus. Agar tidak selalu memandang hakikat. Perlu kita memandang syariat. Ya. Orang bagi kita, walaupun hakikat semua dari Allah, kan syariatnya lewat siapa? Lewat manusia. Nah itu. Ya. Jadi maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Qushairi, seorang hamba harus mengalami dua itu. Kalau nggak punya nilai syariat, kalau nggak punya farak, dia nggak bakal bersyukur ame manusia. Nggak ada nilai penghambaan. Kenapa? Dia merasa udah sama Allah. Ya. Kalau nggak punya nilai jamak, maka dia nggak punya ma'rifat. Karena selalu bermainnya antara hamba dengan hamba, antar makhluk dengan makhluk, nggak bisa ke atas. Paham ya? Jadi kalau ke atas namanya vertikal horizontal. Vertikal ke atas, ke samping apa? Ya gitu. Jadi harus vertikal, harus horizontal. Vertikal namanya al-jam'u, horizontal namanya apa? Al-farq tuh ya. Jelas. Jadi kalau ada besok orang bawain kolak ya. Assalamualaikum Pak Haji, ini kolak. Oh iya, alhamdulillah. Kok nggak terima kasih ya? Ini berarti dia lagi jamak gitu. Jadi kalau ngertiin jamak jangan jamak kosor, jamak takhir, bukan ini ya. Ini bukan ngomongin fikih nih. Ya. Ini ngomongin tasawuf. Jadi jamak dalam ilmu nahwu beda dengan jamak dalam ilmu fikih. Jamak dalam ilmu fikih beda dengan tasawuf. Jadi kalau tanya, Ustaz, apa sih maknanya jamak? Ente nanya dari segi apa nih? Ya. Segi fikih, jamak maknanya gabungin dua sholat. Segi nahwu, jamak adalah bilangan yang lebih dari dua. Dari segi tasawuf apa jamak? Nah, keadaan, hal di mana orang hanya fokus kepada siapa? Allah. Dan jamak ya, di malam hari itu bukan jamak, jima namanya ya, salam. Ya, sama persatuan ya, persatuan jamaah. Jamaah. Naam ya. Jelas paham? Nah itu, makanya Nabi kita Muhammad SAW ya, itu pun mengalami hal yang sama ketika Rasulullah SAW ya, ngelihat umatnya makin menjadi-jadi setelah wafat pamannya, wafat istrinya, makin jadi-jadi umatnya. Sehingga dinamakan tahun itu apa? Amul Huzni. Itu bukan karena Rasul sedikit ditinggal sama istri sama pamannya, bukan. Ya. Tapi karena apa? Karena umat semakin kasar sama Rasulullah. Ya. Semakin berani sama Rasulullah. Ya. Kalau Rasul mikirin hakikat, kelar udah. Ya, kelar. Nggak ada cerita-cerita itu, nggak ada udah. Ya. Nggak ada cerita Nabi kelaparan. Nggak ada cerita Nabi nangis, nggak ada cerita Nabi sedih. Kenapa? Kan hakikat. Ya. Sedangkan kita hidup ada hakikat, ada syariat gitu. Emang kita kalau kita ketemu wali gitu ngomong anak hakikat terus, kan enggak. Ada kalanya wali puyang juga, ada puyang lah masih semua. Kalau seorang wali mungkin dia lagi pusing, itu dalam keadaan tafriqah namanya. Ya. Seorang ulama bingung, nah itu tafriqah. Jangan ente, wah
guru kok pusing sih, katanya udah fana dia, wah gitu. Dia nggak paham konsep ini gitu ya. Ya. Nabi ketika perang Badar. Nah, ini pas banget ini ya. Pas banget. Tanggal berapa sekarang? 17 Ramadan ya. Perang Badar. Bagaimana kisahnya Rasulullah? Rasul perang sampai angkat tangan doa. Angkat tangan doa sampai terlihat putih ketiaknya. Kalau kata ulama, Nabi itu doa macam-macam. Ada yang begini, ya, ada yang sampai yang tinggi. Kalau begini itu udah sangat-sangat itu. Udah permohonan udah luar biasa. Pertanyaan kita, ya, Nabi kenapa sampai segitunya minta sama Allah? Sedangkan Nabi tauhidnya paling kuat. Ya, nggak akan terjadi sesuatu kalau nggak dengan izin Allah. Allah udah bilang, ente pilih yang mana aja perang menang. Nabi pilih itu. Nabi minta doa sama Allah. Kata saya Abu Bakar Siddiq, hasbuka ya Rasulullah. Cukup ya Rasul, cukup Rasul. Kalau engkau tidak menangkan kelompok ini, maka tidak ada lagi yang menyembahmu. Allah. Ya. Nah, dalam keadaan apa itu? Tafriqah. Kalau bukan dalam keadaan tafriqah, oh udah Rasul nggak usah doa, udah menang. Ya, yakin nggak? Itu. Paham? Jadi jangan remehkan orang ketika lagi berdoa. Saya ngajarin ente, jangan khawatir, Ji, tenang aja, yang namanya maulid buat Nabi, masa nggak ada duitnya? Ya, bener gak? Berarti perlu nggak ziarah? Nggak perlu lah, Allah pasti kasih. Perlu gak doa? Hah? Nggak perlu. Orang Allah pasti kasih kok. Ya kan, bener gak? Ini buat siapa? Buat Rasul. Miladnya Rasulullah. Kalau miladnya aneh kali, nggak pantas sih. Miladnya Rasul kita rayain. Perlu nggak doa? Perlu nggak cemas? Ya, waduh, udah gini hari nih, duit belum kumpul ini. Perlu nggak cemas? Ya, nggak perlu. Hah? Kalau kita nggak doa, kalau kita nggak ziarah, kalau kita nggak khawatir, berarti kita nggak punya sisi penghambaan sama Allah. Kita udah kayak Tuhan jadinya. Ya, lu kok nggak doa? Tenang, usul. Urusan punya dia kayaknya. Doa itu adalah apa? Agar kita nampak status kita sebagai seorang hamba tuh. Ya. Makanya penting tuh doa. Walaupun kita tahu nih, kita nggak doa juga maulid pasti jalan. Cuman kita doa, ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Berilah rezeki yang cukup, yang lebih untuk kami. Tuh agar kita punya nilai dia, ini yang penting. Gitu. Karena yang disebut dengan wali adalah orang-orang yang iqamat hukukil ubudiyah. Mereka yang menegakkan hak-hak penghambaan gitu. Ya. Makanya kalau orang lagi dalam kondisi aljamu udah gitu. Dia nggak kayak doa udah yakin langsung Allah udah gitu ya. Jelas paham ya? Tuh. Maka dikatakan tadi apa? Ya. Man la tafriqatalah la ubudiyatalah. Paham ya? Jadi orang yang tidak ada tafriqohnya, tidak ada keadaan syariatnya, ya, dia nggak bakal menghambakan diri sama Allah. Tuh. Ya. Nah makanya kita baca ini, udah mulai paham ya? Kita baca kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tauhid. Adapun tauhid, ya, ngomongin tauhid. Fil bidayah dalam permulaannya. Nafyu tafriqoh. Wa wulukuf alal jama'. Nah ini dia. Apa sih tauhid? Dalam permulaannya adalah meniadakan segala bentuk syariat dan diam dalam keadaan hakikat. Menafikan farak, nggak lihat makhluk maksudnya. Jangan lihat makhluk, tapi lihat siapa ya? Allah gitu. Bahasanya gitu ya. Jangan lihat makhluk. Kalau ngomongin tauhid jangan lihat makhluk. Makhluk nggak direken. Ya, di awalnya. Tapi lihat siapa? Allah. Tuh. Itu permulaan ya. Jadi kalau kita pengen nguatin hati kita, jangan pandang makhluk, tapi pandang siapa? Allah. Wa amma fi nihaya, adapun di ujungnya, fayumkin an yakunal muwahhid halat tafriqah. Maka mungkin keadaan seorang yang muwahhid, orang yang bertauhid, halat tafriqati, ketika dalam keadaan tafriqah, dalam keadaan terpisah tadi, mustaghriqan fi ainil jama', dia bisa juga tenggelam dalam ainil jama', ya. Jadi kan biasanya kan orang dalam keadaan farak tadi
Yang dipikirin kan makhluk ya. Yang dilihat apa? Makhluk. Tapi orang kalau sudah tinggi tauhidnya, dalam keadaan farak aja dia tenggelam dalam keadaan jamak. Jadi yang harusnya jamak wal farak, ketika ingat Allah ya Allah, ketika ingat makhluk-makhluk, ini enggak. Ini dalam keadaan ingat makhluk aja, farak aja dia juga jamak gitu. Paham enggak? Ya, kayak kita kan kalau ngaji ya jamak lah gitu ya. Allah udah Allah, pulang Allah gitu. Ntar nongkrong lagi. Ya makhluk lagi. Ngeliat keluarga ya makhluk lagi. Tapi ini dalam keadaan nongkrong Allah, keluarga Allah gitu. Itu saking tingginya. Cuma belum sempurna. Belum sempurna. Karena kalau orang begitu tadi, ketika kita ingatnya Allah Allah aja, ya nggak sempurna. Kita nggak terima kasih sama orang. Tuh. Maka dikatakan di sini nadhiran ila tafriqah. Tapi dia bisa mandang kepada tafriqah tadi. Dia masih bisa lihat makhluk. Dia masih bisa bersyariat bihaitsu kullu wahid minal jama', sekiranya masing-masing daripada jamak dan tafriqah itu la yamna minal akhar, tidak mencegahnya dari yang lain tuh ya. Jadi dalam bahasa kata gini. Ya, orang yang sudah sampai di ujung daripada tauhid itu, dia itu bisa bolak-balik. Kadang tafriqah, kadang jamak. Seenak dia aja. Tuh. Dia mau lihat orang dari segi syariatnya, dilihat. Dia mau lihat hakikatnya, dia bisa lihat gitu. Berarti udah bisa apa? Bisa bolak-balik tuh ya. Enggak ada yang mencegah satu dengan yang lain. Wa hadza huwa kamalut tauhid. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan tauhid itu ya. Apa kesempurnaan tauhid? Ya. Wa dzalika an yasira halut tauhid, yang demikian sekiranya keadaan tauhidnya itu menjadi wasfan, sifat yang lazim, yang menetap lidatil muwahhid, pada diri seorang yang bertauhid tadi itu. Ya. Nah, jadi dasarnya ya, orang itu memiliki hal kalau enggak farak apa? Al-jama'. Tapi ketika orang sudah sampai di makom tersebut, di makom yang paling tinggi, ya, dia itu pandangan faraknya jama'. Ya, bagaimana jamaknya? Ya. Ketika mandang makhluk syariat aja itu udah Allah udah. Itu. Kalau bahasa kata gini nih, kalau mungkin sulit dipahami. Kita sholat ya, Allahu Akbar. Sholat dengan dalam kondisi farak ya. Apa yang kita pikirin? Dunia udah. Allahu Akbar, dunia, kerjaan, istri, anak, bini itu. Tapi kalau kita dalam kondisi jamak, sholat pikirinnya apa? Allah. Tuh. Ya. Nah, ada orang ya, dia itu sudah sampai istilahnya jam'ul jam'i. Nah, itu istilah yang ketiga ya. Setelah dia itu sampai ya, maka dia itu istilahnya apa tadi? Jam'ul jam'i. Kalau dalam istilah Imam Qushairi namanya farak sani. Farak, tulis farak sani, farak yang kedua. Wa tatalasya wa tatmahalla. Itmahalla yatmahillu wa tatmahillu dhulmatu rusumi wujudih fi ghalabati isyraqi anwari tauhidih. Maka tatalasya, hilanglah dan lenyaplah kegelapan rusum, kegelapan daripada gambaran wujudnya dia. Tuh, udah hilang, enggak ada dirinya, kegelapan enggak ada. Udah menjadi nur. Yang kemarin saya bahas ya. Seorang wali adalah nur. Kenapa? Kegelapan udah hilang. Ya Rasulullah SAW ketika sebelum beliau dewasa, beliau diapain? Dibersihin. Itu zulmah. Berapa kali Nabi dibersihin? 4 kali dibersihin. Dihilangkan. Tuh, Allah yang ngilangin. Dengan wasilah perantara malah. Nah, kalau kita pun sama. Maka zikrullah adalah nur. Zikir adalah nur. Orang yang memperbanyak zikir maka sedang mengecas nur dalam dirinya. Semakin banyak zikir, semakin terang dirinya. Semakin hilang zulmahnya. Maka metode orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat untuk menghilangkan zulmah ini adalah yang pertama, dengan banyak zikir. Kalau kita banyak zikir, otomatis penyakit-penyakit hilang. Tanpa disembuhkan loh ya. Tanpa disembuhkan, penyakit hilang. Ya. Yang kedua dengan ilmu. Kalau ilmu sesuai dengan porsinya. Riya penyakitnya ini, oh berarti obatnya ini. Ujub ini sebabnya, oh obatnya ini. Itu ilm. Bisa nyembuhin. Cuman yang kalau zikir tadi, dia itu nggak pakai tahu juga hilang. Tuh ya. Cuman dengan syarat zikir niatnya lillahi. Tapi kalau niatnya zikir biar sakti, nggak bakal hilang penyakit. Itu masih ada. Bahkan semakin zikir semakin kacau.
Semakin zikir semakin aneh. Semakin zikir semakin rasa tinggi. Itulah zikirnya setan. Ya. Paham ya? Jadi untuk menghilangkan zulmah, kegelapan di hati ada dua. Yang pertama tadi dengan apa? Dengan zikir. Tapi lillahi ta'ala. Yang kedua dengan apa? Dengan ilmu. Nih kayak kita ngaji nih. Belajar tuh penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, ini hilang. Kenapa hilang? Fi ghalabati isyraqi anwari tauhidih, karena begitu terang cahaya tauhidnya tuh, ya. Saking terang cahaya tauhid keyakinannya, itu gelap-gelap hati hilang itu. Apa sih termasuk kegelapan hati? Tulis. Yang termasuk daripada kegelapan hati satu, kufur, kekufuran. Kufur itu gelap tuh, zulmah. Ya. Apalagi termasuk kegelapan hati? Syak, ragu sama Allah. Itu termasuk zulmah. Yang ketiga apa? Waham. Ya, angan-angan, halusinasi, waham. Yang keempat zon. Ya, suuzon, buruk sangka. Tuh. Ya. Jadi kalau bahasa kata dalam Quran, minadz-dzulumati. Apa sih makna minadz-dzulumat di sini? Hah? Apa dari dalam gelap keluar gitu? Ya Allah, keluarkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Berarti dari ruang yang gelap kepada cahaya, bukan. Tapi dzulumat tuh, ya Allah keluarkan kami daripada kekufuran, keraguan, kebodohan, kekikiran. Semua hal yang jelek itu termasuk dalam kata apa? Zulumat. Makanya pakainya jamak, zulumat. Ya, bukan mufrad, pakainya jamak. Tapi kalau nur pakainya apa? Mufrad. Karena cahaya kebenaran hanya satu Allah. Ya. Jadi keluarkan kami dari keraguan, kebodohan, suuzon kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen terangin hati kita ibarat kamar, bisa nggak ngilangin gelap? Pakai kita serok gitu bisa nggak ya? Kita giniin gitu bisa nggak ya? Kalau asap kan bisa ya, asap kita keluarin pakai tangan gitu ya, bisa kan? Kita sedot pakai vakum bisa nggak? Tapi kalau yang namanya gelap, kita sedot pakai vakum bisa gak? Kita masukin nih ke dalam vakum gitu, gelap sud kesep jadi enggak. Bagaimana cara kita biar bikin kamar kita terang? Hah? Apa? Iya. Kasih nur, selesai. Apa nur itu? Tauhid, selesai itu. Ya. Tauhid, belajar ilmu tauhid, tuh terang hati udah. Tuh, ya. Kenapa kita gelap hati kita? Karena nggak belajar tauhid. Gitu. Maka penyakit-penyakit hati masuk. Makanya kuncinya sekali lagi apa? Tauhid. Nih kita kayaknya beberapa minggu ini bahas tauhid doang nih. Ya, tauhid penting. Maka dikatakan di sini isyraq, cahaya, anwar, bersinar cahaya tauhidnya itu. Apa tauhidnya tadi? Ya tadi. Al-jam'u wal farq. Dan juga ya, nuru ilmi tauhidihi, cahaya ilmu tauhidnya itu yastatiru, bersembunyi, wayandariju, masuk fi nuri halih, dalam cahaya halnya keadaannya. Tuh. Ya. Ala mithalin dirajil kawakib, seperti masuknya cahaya bintang pada cahaya matahari itu ya. Jadi kalau misalnya malam kita lihat bintang bersinar, ketika muncul pagi, kemana cahaya bintang? Kalah dengan cahaya apa? Matahari itu ya. Falamma stabana subhu adrajadauhu bi isfarihi adwa'u nuril kawakib. Tuh, maka tatkala telah jelas subuh, adrajadauhu, maka masuklah cahayanya, bi isfarihi, dengan menguningnya ia, akan sebab cahaya nur kawakib. Wa fi hadzal maqam, maka pada maqam ini yastagriqu wujudul muwahhid, tenggelamlah. Kalimat yastagriq ini kalau kata ulama, tenggelam secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada orang tenggelam, palanya masih nongol tuh belum yastagriq gitu. Apa tuh namanya tuh? Nyelup ya, nyelup. Ya. Kalau yastagriq itu tenggelam seluruhnya, tuh masuk wujudnya seorang yang bertauhid tadi, fi musyahadati jamalil wahid, dalam menyaksikan keindahan Allah. Tuh ya. Fi ainil jama', dalam kacamata
ya, al-jama' tuh, ya. Bihaitsu la yusyahid ghaira zatil wahid, sekiranya di mana ia enggak melihat selain daripada zat Allah dan selain daripada sifat Allah azza wa jalla. Tuh. Wastalabahu amwaju bahri tauhid, bahkan ditarik dia oleh gelombang lautan tauhid. Wa gharika fi ainil jama', dan tenggelam dalam ainul jama'. Min huna di sini tuh ya. Jadi kalau tadi antara jama' wa tafriqah kita bisa bolak-balik, ada orang yang tenggelam pada ainul jama', kulluhu Allah, la maujud illallah tuh ya. Tenggelam dia. Tuh. Naiklah dia tadi kepada makom jam'ul jam'i. Apa sih jam'ul jam'i? Dalam kondisi yang semila tadi jam'u wa tafriqah, dia jamak semua, jam'ul jam'i. Makanya kalau kita umpamakan lah mungkin ya, kalau seandainya orang itu kondisi jamak dia kasyaf. Kalau orang dalam kondisi jamak dia bisa kasyaf orang, maka bagaimana dia mau lihat wujud daripada manusia yang dalam pandangan tafriqah? Tinggal syukur dukhon ya. Ya, fi'lul makruhat. Jadi ketika dia dalam kondisi enggak ngerokok misalnya, itu pandangannya luar biasa. Gitu. Tapi ketika dalam kondisi ngerokok, nah dia bisa lihat nih. Dia masuk kepada hal tafriqah. Jadi dia bisa lihat orang-orang itu. Tapi kalau dia nggak masuk ke situ, dalam kondisi jamak, hakikatnya dilihat. Itu ya. Wa qala Junaid qaddasallahu ruhahu ma'na dzalika tatmahillu fihi rusum. Apa sih maknanya? Makna yang tadi semua itu, tatmahillu fihi rusum. Maka akan lenyaplah, binasalah rusum, semua hal yang nampak. Watan dari jufihil ulum, dan masuknya ilmu tuh ya. Wa yakunullahu ta'ala kama lam yazal, maka jadilah Allah sebagaimana yang sudah ada tuh. Wakila, ada yang mengatakan man waqa'a fi bihari tauhid, siapa yang masuk dalam lautan tauhid, la yazdadu ala mamariz zaman, tidak akan bertambah ya. Seiring berjalannya zaman waktu, illa atsyan, kecuali tambah aus. Ya, tambah aus. Makanya para wali itu enggak berhenti daripada pengen mengenal Allah tuh ya. Makanya kemarin kita bahas. Ya. Orang yang sudah mengenal Allah ya, dan mengaku sudah mengenal Allah, hakikatnya dia belum mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah semakin dikenal, semakin kita enggak ngerti. Semakin buntu otak kita gitu. Kita enggak bisa idrok. Kalau idrok, nah tulis ya, idrok itu adalah mendapatkan secara sempurna. Itu idrok namanya. Berarti kalau nggak idrok, berarti nggak sempurna gitu. Nah kita nggak bisa mengidrok Allah gitu. Kita nggak bisa menggapai Allah secara sempurna. Makanya kata Allah, la tudrikuhul absar. Kamu nggak bisa mengidrok Allah dengan basarmu. Kenapa? Kita paling kalau ngelihat Allah nanti di hari kiamat, ya sebatas apa yang Allah kenalkan sama kita. Bukan kita mengenal Allah ya dengan keseluruhan. Tuh, nanti di hari kiamat nih, kita kan melihat Allah ya. Itu Allah kasih lihat sama kita. Bukan kita yang lihat siapa? Allah. Kita nggak mungkin menjangkau Allah. Tapi Allah bisa menjangkau kita begitu. Ya. Faslun fi bayani anwa'i tauhid, penjelasan tentang macam-macam tauhid. Nah, i'lam ketahuilah anna itsbata tauhid, bahwasanya pengisbatan tauhid itu ada 5 perkara. Fi usuli tauhid, dalam pokok-pokok tauhid. La budda likulli mukallafin min i'tiqadihinna, dan wajib bagi seorang mukallaf meyakini 5 ini. Ya. Yang pertama wujudul bari. Ya. Adanya zat yang ya bari, yang maha mencipta tuh ya, bari. Untuk apa? Liyubarra'a bihi minat ta'til, tuh, agar Allah terbebaskan dari sifat lemah. Ya. Jadi Allah itu apa? Yang maha mencipta tuh. Kenapa sih Allah kudu maha mencipta? Kalau Allah enggak maha mencipta, berarti Allah punya kelemahan. Kita mencipta enggak? Enggak ada satupun yang kita bikin, enggak ada. Ya. Apa yang kita bikin? Manusia ini apa yang kita bikin? Coba ayo. Ente bikin kue, ya, bikin kue. Saya mau tanya, kue bahan dari mana? Dari alam.
Alam bahan dari mana? Allah. Allah lagi. Ente bikin ART, kita bikin ART. Ya. Air dari mana? Allah, dari Allah, ya, dari alam ya Allah, ya, dari alam. Alam Allah. Ya. Tehnya dari mana? Alam. Alamnya dari Allah. Allah semua. Saya bisa bikin anak. Oh baik, anak ya, bikin anak ya. Bisa bikin anak gak? Anak dari mana? Dari istri saya. Terus dari darahnya. Ente runut tak sampai Nabi Adam? Siapa yang cipta Nabi Adam? Allah lagi. Apa yang kita bikin? Apa yang kita bikin? Nggak ada. Satu pun nggak ada yang kita bikin. Maka kita laisa khaliq. Ya. Kita bukan siapa? Khaliq. Kita bukan pencipta. Itu haknya Allah. Tuh. Makanya la ilaha illallah, la khaliq illallah. Yang kedua, ya. Sifat tauhid tadi, usulnya yang kedua adalah wahdaniyah, keesaannya. Kenapa Allah wajib punya keesaan? Liyubarra bihi minasyirik, agar Allah terbebaskan daripada ya sekutu. Allah nggak punya sekutu, Allah nggak punya teman, Allah nggak punya orang yang bantuin Allah gitu. Kalau kita kan biasa ada asisten ya, ada kawan, ada kerabat. Allah nggak butuh itu. Untuk menciptakan apapun Allah tidak butuh makhluknya. Ya. Tapi ada tapinya. Dalam Quran, kalau Allah berfirman pakai nahnu, ya, inna anzalna, nah itu kata ulama tafsir ada keikutsertaan, ikut doang, ya ikut doang. Cuman tetap asal yang menciptakan siapa? Allah tuh. Bahkan bukan dikatakan sekutu, dia hanya pembantu aja. Apakah Allah perlu dibantu? Enggak. Kali gitu, kenapa sih Allah nurunin Quran nggak langsung aja kali gitu? Allah langsung Nabi, kenapa lewat malaikat? Ayo. Hah? Nah, iya. Kita ini, ya, yang namanya manusia itu kalau mulia, ya, kalau kalau mulia itu pasti segalanya itu ada jalurnya gitu. Ya. Ente mau diundang sama presiden, apa presiden langsung datang kemari? Enggak, itu merendahkan presiden. Betul gak? Itu. Yang kedua, kalau langsung ditelepon presiden, kurang formal, maka harus ada apanya? Ada jalurnya dari Allah ke malaikat Jibril langsung ke Rasulullah. Berarti untuk apa? Lit tasyrif. Tuh tujuannya. Tujuan semua itu adalah untuk memuliakan Rasulullah. Untuk muliain Rasulullah tuh. Siapa yang diutus sama Rasulullah? Siapa yang diutus sama Rasulullah? Antum tahu siapa yang diutus sama Rasulullah? Ya. Apal surat An-Najm. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa." Ini dia. Yang ngajarin adalah syadidul quwa. Siapa itu? Malaikat. Malaikat siapa ya? Malaikat Jibril tuh. Jadi yang nyampe ini bukan sembarang malaikat ini. Kalau mungkin kita kedatangan utusan, paling utusannya cecek kan. Ini utusannya yang luar biasa. Syadidul quwa. Dzu mirratin fassawa. Yang memiliki rupa yang sangat indah tuh. Wahwa bil ufukil a'la, dan dia berada di ufuk yang paling tinggi tuh, ya. Summa dana fatadalla, kemudian mendekat dia, semakin dekat dengan Rasulullah. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga jaraknya itu antara dua busur panah atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, maka dia malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka dzabal fuadu maroha, hati Rasulullah nggak pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Tuh, antum bisa bayangin tuh, ya, mulianya Rasulullah. Itu yang nyampein suratnya, ya wahyunya siapa tuh? Malaikat yang paling mulia itu. Ya. Jelas paham? Jadi ketika Allah mengikut sertakan hambanya dalam proses sesuatu, berarti itu tandanya ini orang dimuliakan tuh, ya. Bukan Allah butuh, bukan, Allah nggak butuh. Ya.
Yang ketiga, tanzihuhu ta'ala an kaunihi jauharan wa ardhan. Nah, ini dia kemarin sudah kita bahas ya. Untuk membersihkan keadaan Allah itu bukanlah jauhar atau arad. Ya, Allah itu bukan jauhar. Apa jauhar kemarin? Suatu zat yang melekat padanya sifat. Au ard, apa arad? Sifat yang melekat pada jauhar. Tuh. Allah bukan itu. Laisa jauhar wala arad. Wa an lawazimi kullin minhuma, juga bukanlah perkara-perkara yang lawazim, menjadi kemestian daripada sifat keduanya. Liyubarra abihi minat tashbih, agar Allah terbebaskan dari sifat tashbih, penyerupaan. Allah enggak serupa, laisa kamislihi syai'. Ya, jadi bisa dibilang apa? La ilaha illallah maknanya tidak ada yang mumathil, ya tidak ada yang sama, tidak ada yang tashbih, tidak ada yang serupa dengan kecuali apa? Dengan Allah. Tuh, enggak ada yang serupa dengan Allah. Yang keempat, ibda'uhu ta'ala bi qudratihi wa ikhtiyarihi. Ya. Ibda'uhu ta'ala, ya. Keindahan Allah terhadap kudrahnya, ya, kemampuannya, wa ikhtiyarihi, dan pilihannya, tuh. Likulli ma siwa, terhadap apa yang selainnya, liyubarra bihi anil gaul, agar terbebaskan Allah daripada ucapan akan ilat ataupun ma'lul, akan penyakit. Ya. Yang kelima, tadbiruhu ta'ala. Ya. Allah memiliki tadbir li jami'i mubtada'atihi, pada setiap ciptaannya. Ya, Allah memiliki kuasa untuk mengatur ciptaannya. Liyubarra bihi anit tadbir tabai, agar menghindarkan, menjauhkan Allah daripada tadbir tabai, ya, tabiat atau kawakib atau bintang-bintang atau malaikat. Tuh. Intinya 5, tulis. Yang pertama tadi apa? Allah itu tidak memiliki kelemahan, Allah tidak memiliki sekutu, Allah bukan arad, bukan jauhar, Allah tidak ada yang salah dalam penciptaannya, dan yang kelima, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah. Nah, itulah dikatakan Imam Ghazali qauluhu la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu mengandung 5 makna tadi, ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan tuh yang patut disembah kecuali Allah. Itu maknanya tadi apa? Allah tidak memiliki kelemahan, Allah enggak memiliki sekutu, Allah bukan arad, bukan jauhar, Allah tidak ada yang salah dalam penciptaannya. Yang kelima, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Maka ketika orang baca la ilaha illallah, itu maknanya. Maka zikirnya para sufi, zikirnya para orang-orang tarekat, la ilaha illallah. Tuh. Tauhid. Ya. Kalau kata Nabi dalam hadisnya apa? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya bagaimana itu? Itu punya kilas, itu punya nilai, ya. Jadi gini, la ilaha illallahnya orang awam, ame la ilaha illallah wali beda enggak? Kenapa beda? Kenapa beda? Bedanya di mana? Tulisannya sama. Penyebutnya sama. Min aina yastur. Dari mana tuh lafaz berasal itu? Ya. Dari mana munculnya? Ada motor. Sama persis dibikin. Yang atuk Cina, yang atuk Jepang gitu, ya. Kira-kira lebih mantap mana? Jepang. Berarti yang kita lihat motornya, apa pabriknya? Hah? Motor boleh sama, Karisma, yang atau apa? Krisma. Ya. Dulu ada motor apa? Super X. Itu apa tiruannya? Supra X. Kira-kira motornya sama nggak? Sama persis. Cuman yang bedain apanya? Pabriknya. Makanya wali mengatakan Allah. Ya. Rasul dalam beberapa riwayat dalam kitab Riyadhus Shalihin lagi tiduran. Kemudian Jarabi datang orang Badui ke Rasulullah. Ya, dilihat Rasul lagi tidur. Diambil pedangnya Rasulullah, dihunuskan. Ketika dihunuskan, ditanya, ya, man yamna'uka minni? Siapa yang mencegahmu dari aku? Rasul bilang apa? Allah. Itu tangannya getar itu. Kenapa bisa getar? Kita bisa nggak begitu? Orang tawuran nih, ente bilang Allah gitu. Ente yang getar kakinya. 1000 orang nyamperin ente.
Kenapa beda nih pabriknya? Maka kalau kita pengen bernilai zikir kita, ini dulu kita benerin. Ya. Tauhidnya dulu kita benerin. Masukin nur di sini dengan apa tadi? Tauhid itu. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, dalam kondisi tafrikoh berarti itu ya. Kalau dalam kondisi jamaah nggak lihat tuh ya gitu. Makanya kembali lagi, seberapapun ente banyak baca zikir, kalau ininya rusak, pabriknya rusak, yang keluar rusak. Yang keluar rusak. Tuh, makanya kalau dalam dulu Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, itu kalau ngomong apaan aja orang nangis itu. Ngomong apaan aja orang nangis. Baru Allah nangis. Ya. Baru ngomong satu kalimat nangis. Kenapa ini? Pabriknya beda sama kita. Ya, makanya kita jangan fokus untuk memperbagus kalam. Ya. Kan kita nih kalau ceramah, kalau ngaji gitu ya, gitu ceramah nih. Ya, ngomongin apaan nih? Udah ente nggak usah ngomong apa-apaan, udah ini ente baikin nih. Kalau ini ente perbaikin, kalimatnya ngaco orang nangis. Kalimatnya ngaco orang bisa masuk gitu. Ya. Karena bukan dari kalimatnya tapi dari jelas sih, makanya ada protes gini, Ustaz, kok kalau kadang-kadang orang ceramah kita nggak paham karena ngomong bukan dari sini. Ini ngomong dari sini, apalan. Ya, orang nanya, Ustaz ini tadi apa nih? Lupa jadi nah, itu gara-gara dari sini. Ya paham ya? Itu. Jadi agar zikir kita berkualitas, ya, nah ini. Dari hati itu, dari dalam kita benerin dulu. Nah, itulah ya makna daripada tauhidnya. Mungkin dari sampai sini saja pembahasan kita ya. Memang Masya Allah ini menguras otak ya. Namanya ngaji itu apa? Ngasah jimat namanya. Gitu. Namanya ngaji pakai otak. Kalau ngaji nggak pakai otak, nah itu otak-otak jadinya ntar ya. Wallahu alam bisawab ya. Tuh. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalau ada yang nggak paham silakan nanya ya. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan futuh, Allah berikan istiqamah, Allah berikan taufik dan hidayah agar kita semua bisa mati husnul khatimah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadikan anak-anak kita, keluarga kita orang-orang yang salihin salihat. Allah jadikan kita orang yang saleh salihat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أهل الخير من أهل العلم من أهل الإخلاص من أهل لا إله إلا الله من أهل السلامة في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا إجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهي منير رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن الإجادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي
بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى ولصدري تيسير لأمري وتكشيف كرب وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجاب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.